Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin jamaah, kita masih di Islam itu indah. Tema kita adalah wahai wanita, hati-hati dengan pakaian dan perhiasanmu. Wah, tadi kita udah bahas mengenai emas, celak, parfum, rambut. Rambut tadi digantungin kita nih sama Ustadz Syam nih. Boleh nggak nih wanita potong rambutnya jadi pendek? Atau ada nggak nih adab-adabnya nih memperlakukan rambut bagi seorang wanita? Penasaran kan? Kalau gitu kita mohon jawabannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guruku Habib Utsman, Ustazah Lulung, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para istri yang sedang berusaha tampil cantik di hadapan suaminya. Jadi masuk surganya perempuan itu gampang banget. Udah sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suaminya, selesai urusan. Pilih pintu surga dimanapun yang dia inginkan. Maka subhanallah, dalam Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwasanya dari Abu Salamah bin Abdurrahman, beliau berkata, dahulu istri-istri baginda Nabi SAW memotong rambut kepala mereka hingga pendek gitu, hingga warfah. Kemudian disebutkan bahwasanya kami sebelumnya menyebutkan ada 2 jenis memotong rambut di dalam Al-Quran. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Jadi ada halaq, ada qasr. Halaq artinya adalah mengkerik, menghabiskan rambut yang ada di kepalanya. Nah, halaq itu adalah botak, habis benar-benar gundul. Apakah wanita boleh melakukan hal demikian? Hukumnya cuma 2. Kalau enggak makruh haram. Kecuali orang yang memang diharuskan menghabiskannya, seperti orang yang mau operasi misalnya. Dalam hal keadaan darurat kesehatan, maka boleh dia halaq atau menghabiskan semuanya. Kemudian yang kedua, orang yang baby yang di bawah 7 tahun yang mau akikah, dihabiskan rambutnya untuk apa? Untuk ditimbang, ditukar dengan beratnya dengan emas, lalu disedekahkan emas tersebut. Gitu kan kalau akikah biasanya. Maka boleh halak. Selain daripada itu, tidak boleh hukumnya seorang wanita menghabiskan rambutnya. Hukumnya adalah makruh sampai ke haram. Ya, kalau udah dilarang, apalagi dilarang sama suaminya, bukan lagi makruh, tapi sudah menjadi haram karena dilarang oleh suaminya. Nah, sekarang qasar. Kalau halak udah jelas-jelas tidak boleh, ya, menghabiskan. Yang kedua qasar, memendekkan. Nah, urusan pendeknya qasar ini tergantung kebiasaan daerah masing-masing. Tergantung kebiasaan daerah masing-masing. Di daerah kita mungkin nggak lumrah lihat perempuan rambutnya pendek, cepak. Tapi kayak cepak atau cepak? Cepak. Ya, kalau Makassar cepak. Cepak. Ya. Tapi kalau di daerah misalnya dia adalah seorang tentara perempuan ini, atau dia adalah seorang polwan misalnya, mungkin rambutnya lebih pendek pada itu. Jadi tergantung kebiasaan aja. Dan intinya yang tadi kami sampaikan di awal adalah apa request suami ikuti. Jadi kalau request suami seperti ini, udahlah. Ya seperti itu. Jadi gampangnya wanita masuk surga itu tergantung daripada request suami. Jadi bolehkah seorang wanita berambut pendek? Boleh-boleh saja, apalagi itu adalah request suaminya. Tapi yang nggak boleh adalah ketika dia memaksakan diri untuk berambut pendek, padahal dia tahu suaminya suka perempuan berambut panjang. Subhanallah. Kenapa kau lirik-lirik perempuan di luar, kau sudah punya istri di rumah? Ya karena yang di luar rambutnya panjang, rambutnya indah gitu. Engkau di rumah, ya kan, apalagi di Indonesia ini kita tidak bisa menutup mata bahwasanya di luar di jalan itu masih banyak yang nggak pakai hijab. Sehingga kita banyak melihat rambut indah di luar sana. Di luar sana misalnya ke kantor suaminya. Di kantor subhanallah perempuan-perempuan yang tidak memakai hijab rambutnya bagus-bagus. Pulang ke rumah istrinya sudah pakai hijab syar'i tapi rambutnya tidak yang namanya dirawatnya tadi. Subhanallah. Maka dari itu perhatikan apa request suaminya. Jangan karena keegoisan sendiri. Aduh gatel berat panas susah kalau rambutnya panjang karena pakai hijab. Kalau habis keramas ngeringinnya lama kalau rambutnya panjang. Ya udah pendek aja rambutnya supaya gampang ngiringinnya karena pakai hijab. Ini nggak kelihatan nggak kelihatan oleh orang lain tapi kelihatan oleh suami Anda. Padahal kunci surga Anda terletak pada keridhaan suaminya. Wallahu a'lam. Ustadz bilang wafra itu batasnya semana ya? Ya batasnya segini lah. Segini ya. Jadi jangan sampai melewati daripada pundaknya, bahunya. Kalau laki-laki itu batasnya jangan sampai melewati ini terlalu panjang. Kalau laki-laki, kalau perempuan jangan sampai di atasnya ini. Oh baik. Berarti
perempuan kalau suaminya mengizinkan nggak apa-apa ya. Gak kalau apa-apa, suaminya Saya request yang suaminya, seneng deh kayaknya kalau kamu rambutnya warna hijau gitu. Ya, cari bahannya yang tembus air supaya tembus bisa air. dipakai berwudu gitu. Oh gitu, yang penting request suami menyenangkan hati suami. Yang penting jangan Betul. memaksakan dirinya, itu yang Saya, tidak boleh. saya senangnya lihat yang agak lebih tua daripada saya. Coba kamu rambutnya diubanin gitu misalnya. Gitu. Request aja. Kamu nyinggung aku emang udah beruban gitu. Gitu. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Sama-sama. Kita lanjutkan lagi jamaah. Aku punya tayangan lagi nih. Seorang istri yang berpura-pura mencukur alisnya dan suaminya kaget jamaah. Kita lihat tayangannya. Silakan. Ah, borong mie aku mie. Borong mie. Ada mie goreng. Nih susu yang ungu tuh ini. Ini bukan? Iya betul. Ini apa sih? Alis aku. Ih. Apa can coba ya? Aku cukur. Aku soalnya mau Mana ada? buat ini. Iya. Mau buat ini Bi. Mau buat alis sendiri. Jadi kan aku cukur nih alisnya. Terus nanti aku buat alis baru di atas ini. Ya jelek atuh ih. Oke, itu tadi gambaran perempuan yang mencukur alisnya. Emang nggak bagus sih kelihatannya ya kalau nggak ada alisnya jadi kayak rata gitu. Tapi benar nggak sih Ustazah Lulung, sebenarnya salah satu perhiasan wanita itu alis. Bahkan Rasulullah katanya mengharamkan kalau sampai kita botakin sampai hilang tuh kayak tadi tuh kayak tayangan berikut. Ya iya sih, alis itu kan ya untuk menjaga ya. Iya ya. Di atas alis ada alis. Silakan mohon penjelasannya Ustazah Ya Lulung. permisi punten, Habib, Ustadz semuanya. Pemirsa Islam itu indah rahmati Allah. Kalau kita ngomongin perhiasan balik lagi sebatas mana, ada adab-adabnya. Ini kalau kita ngomongin masalah alis ya, di dalam beberapa banyak hadis juga bahkan di dalam beberapa riwayat ya. Yang pertama dalam hadis riwayat Muslim dinyatakan Allah melaknat seorang wanita yang mentato dan yang minta ditato. Dan Allah pula melaknat orang yang mencabut rambut wajah dan yang meminta dicabut. Salah satunya alis. Jadi kalau alis dicukur ini memang ada asbabul urutnya. Kenapa sih sampai ada hadis bahwasanya alis itu nggak boleh dicukur, apalagi dibotakin, apalagi dihilangin. Dulu pada masa jahiliyah itu ketika ada seorang wanita yang mencukur alisnya itu adalah sebagai tanda dia adalah seorang wanita yang sangat nakal. Nauzubillah min dzalik. Jadi ditandai sebagai seorang wanita nakal menurut asbabul urutnya. Nah jadi kalau kita ngomongin alis, ini apalagi yang namanya alis ini udah ciptaan Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Betapa maha berkah Allah sebaik-baik pencipta makhluknya yaitu seperti seorang wanita. Cukuplah kita ini cantik kepada suami kita ya. Sehingga suami kita bisa menyanyikan kepada diri kita ya kan. Terpesona, aku terpesona kepadamu. Coba dong gimana? Terpesona, Iya. aku terpesona dan seterusnya seperti itulah ya. Kalau dipancing Nah, gitu ini. aku pengen gerakannya. Oh malah. iya gitu. Ini yang pertama. Jadi di dalam hadis juga dinyatakan al-mutanam miso adalah orang yang meminta dicabutkan alisnya. Al-mutanam miso. Perbuatan namas itu haram kecuali jika pada wanita terdapat jenggot atau kumis. Kan suka ada tuh perempuan yang ada kumis-kumis tipis, mungkin ada jenggot karena mungkin kelebihan hormon. Nah ini boleh dicukur. Maka tidak mengapa untuk dihilangkan. Bahkan menurut hal ini disunahkan dalam kitab Minhajus Syarah Sahih Muslim. Nah jadi kalau yang namanya udah ada larangan mentato, larangan yang namanya mencukur, kecuali mungkin kalau nggak sengaja gatal kecabut itu beda lagi ya. Jadi yang namanya masalah alis ini tolong. Apalagi yang mau nikah jangan sampailah dicukur alisnya ya Allah. Kenapa sih pakai dicukur-cukur udah cakep-cakep. Bahkan dalam kesehatan nih kenapa sih sampai ada alis. Nih kalau kita misalnya keringetan kalau dia nggak sampai ke mata, mata kita sehat. Tapi kalau sampai dicukur terus mata nih kena yang namanya keringetan. Nah ini yang bikin jadi sakit mata, perih. Udah cantik pakai alis, pakai dicukur-cukur ya kan. Kembali lagi yuk kita sama-sama memang sih Allah itu indah. Innallaha jamilun yuhibul jamal. Allah itu sangat indah dan menyukai keindahan pemirsa. Tapi indahnya di sini balik lagi ke syarat dan adabnya. Boleh nggak sih? Ya kan ada nggak sih perintahnya? Kan kita katanya ati Allah wa ati Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul kalau memang kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebagai perhiasan dunia ini adalah libasut taqwa huwa khair. Sebaik-baiknya perhiasan adalah perhiasan takwa. Jadi mudah-mudahan kita sambil tutup aurat juga. Muka jangan dimacem-macemin. Orang udah cakep kayak begini udah kece badai pakai dimacem-macemin. Dan yang ketiga balik lagi minta ridho kepada suami. Kalau suami izinin monggo. Kalau nggak diizinin jangan udah. Kan suami kita yang bilang kita cantik siapa? Suami. Ya suami kita Iya. ya.
bukan suami orang lain. Dan mudah-mudahan kita semua ini diberikan cantik lahir dan batin. Jangan lupa makanya kalau lagi ngaca baca doa, jangan cuma mikirin alis, mikirin ini. Ketika ngaca baca doa aja udah Allah kasih kecantikan. Allahumma kama hasanta holki fahasin huluki. Ya Allah, sebagaimana kau berikan wajahku yang indah, baguskan juga adab dan akhlakku. Seperti itu. Jadi Masya cewek Allah. tuh Masya Allah deh ya. Iya. Mudah-mudahan dapat pintu surga Amin. dari mana yang dia suka. Tadi guru kita udah menyampaikan. Dan gak usah terlalu insecure juga ya, Ya karena iyalah teman-teman ya. wanita di luar sana memang sudah terlahir cantik kok, Masya Allah. Dan Cantik. bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Terima kasih Ustazah untuk Iya. penjelasannya, Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin, Kalau ya gitu Rabbal jamaah nih Alamin. kita akan masuk nih ke segmen yang ditunggu-tunggu sama jamaah yang di rumah. Dan terima kasih dulu sebelumnya nih buat jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Insya Allah kali ini bisa dibacakan sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah, Masya Allah nih, kita ngorein handphone dulu. Banyak di luar sana yang mau bertanya sama kita Ustaz Syam. Alhamdulillah berarti pada nonton Beb. Betul. Yang salah tuh habis nanya engkau gak nonton. Gimana mau tahu jawabannya? Itu jadi masalah besar Ustaz Syam. Oke siap Habib. Ustaz Syam dulu nanya baru gantian aneh. Oke siap, ini Habib yang jawab ya. Ini ada Siap. 2 pertanyaan yang masuk Habib, insya Allah sesuai dengan tema kita hari ini. Dari Cynthia Eka 91, Assalamualaikum Habib. Saya mau bertanya, bolehkah perempuan itu berdandan? Tapi bukan untuk menarik perhatian laki-laki. Untuk profesional aja, untuk kerja aja. Jadi dandannya nih tipis dan tidak berlebihan. Agar kelihatan seger gitu Bib dalam menghadapi klien. Karena kerjaannya itu tiap hari menghadapi klien. Mohon pencerahannya Habib. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Siap, Habib. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perempuan tempatnya di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Jelas. Dan tinggallah bagi perempuan itu di rumahnya. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanan ala jahiliyah terdahulu. Berdandan sesuai dengan syariat agama. Dan perjalanan hidup bagi perempuan itu bertahap-tahap. Yang dimana tadinya menor, wah bibirnya lipstiknya tebel, bedaknya tebel, ya kan. Semuanya ditebel-tebelin, ya kan. Nah kalau udah tebel kayak gitu ditipis-tipisin, pelan-pelan. Kalau udah tipis-tipis, nanti tipis-tipisnya udah hilang nih. Dandanlah dengan natural. Insya Allah itu yang lebih benar, yang lebih berkah. Bismillah gak jadi masalah. Belajar dulu pelan-pelan. Kalau yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia yang bertakwa kepada Allah selalu berharap, ya Rabb berikanlah kami hidayah. Berikanlah kami hidayah ya Allah. Sehingga apa? Hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita akan menjadikan wanita tersebut wanita yang salehah. Oleh karena itu, ya Rabb kami berharap kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kami dandannya menor nih ya Allah. Bedaknya tebal banget ya Allah. Besok insya Allah mudah-mudahan tipis-tipis. Iya. Habis tipis-tipis natural. Itu yang terbaik. Baik, Habib, Perjalanan Masya Allah. proses hijrah. Masya Allah, sehingga tidak menimbulkan fitnah Bib ya. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Iya, kita lanjut nih Gantian, Bib. Ustaz Sam. Gantian. Aneh nanya. Oh kita Habib lagi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan nih Ustaz Syam. Siap. Kalau wanita pakai sarung itu hukumnya gimana? Syukran kasiran atas jawabannya. Jazakumullahu khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hukum wanita memakai sarung bebas sih sebenarnya. Jadi tergantung uruf, tergantung daerahnya aja. Bisa jadi memakai sarung itu haram. Kalau sarungnya sarung curian gitu. Bisa jadi memakai sarung itu haram. Kalau sarungnya tidak menutupi aurat. Jadi bukan masalah sarungnya atau kain apa. Yang jelas kainnya adalah kain yang menutupi aurat. Bukan hanya membungkus aurat. Bedakan menutupi aurat dengan membungkus aurat. Sering sekali guru kita Ustadz Maulana memberikan contoh peragaan bahwa kalau menutup aurat itu enggak ketahuan yang di dalam. Jadi enggak kelihatan lekuk tubuhnya. Tapi kalau membungkus aurat itu walaupun tertutup tapi ketahuan lekukan tubuhnya. Maka subhanallah mau pakai sarung kayak mau pakai jeans. Boleh nggak perempuan pakai jeans? Boleh banget. Tapi di luarnya ada lagi gitu. Jadi subhanallah bukan masalah kainnya atau masalah apanya, yang jelas auratnya tertutupi sehingga tidak menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya. Perempuan jaga auratnya daripada pakaian-pakaian yang minim, kemudian laki-laki menjaga pandangannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Siap, Ustaz jadi Syam. sarungnya harus pilih-pilih juga ya. Betul. Ya misalnya yang lagi ngetren sarung apa gitu ya. Karena sekarang ada tren gitu Bib. Perempuan pakai sarung batik.
Ya, mereka pakai sarung batik. Cuma masalahnya teman-teman itu banyak yang batiknya itu terangkat sampai betisnya. Nah, sedangkan perempuan itu jangankan betis, kakinya aja adalah aurat, pakai kaos kaki persinya wanita Betul. itu. Siap. Sekarang pertanyaannya Syam lagi nih. Boleh, Bib. tafadhol. Oke. Banyak yang jadi pertanyaan nih wanita terutama wanita muslimah yang bekerja mungkin, Bib. Apakah seorang wanita ini diperbolehkan untuk memakai celana panjang atau harus gamis? Nah, itu dia. Ini sangat menarik, Ustaz Syam. Menarik nih ya, Bib ya. Pakai gamis atau pakai celana? Yang mana sebenarnya pakaian yang benar? Atau 3 jengkal dari dengkul? Yang mana itu? Oh salah. Dari terlalu tinggi, Bib. Baiklah kalau begitu. Mau jawab sekarang ya? Setelah yang satu ini aja Oh, Ustaz kok Syam. gitu? Penting, Penting banget. penting. Masya Jadi suruh Allah nih. kabarin dulu keluarganya. Betul, kabarin keluarganya, saudaranya sama teman-temannya, jangan lupa. Iya, siap. Kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.